Halo Prof. Wenten, apa kabar? Wih, kalau udah halo-halo malah kelihatannya ini sepertinya harus formal ini. Halo-halo juga. Enggak Ya. apa-apa. Prof. Wenten, apa kabar? Ya, oke sehat lah. Dapat Sehat ya. Ini kabar. udara Jakarta lagi banyak polusi, enggak ini tenggorokan enggak gatel-gatel, enggak Saya di batuk-batuk. Bandung, kemarin di Jakarta kebetulan ya. Oh, sekarang di Bandung. Berarti di Sekarang di Bandung lebih Bandung. Nah, lebih bersih udaranya ya, Prof ya. ya 11-12 sama lah. 11, 13. Ada juga di sini lah. Udaranya. Tapi terima kasih banyak Prof. Fenton menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol nih di di sesi sharing aktivitas fundraisingnya DP Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia 2023, yaitu resital musik virtual DP 2023. Jadi bareng saya nih Prof, ada Pak Hmm. Teguh. Pak Teguh ini Wakil Eksekutif Director DP Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini teman lamanya Prof. Fenton kayaknya ya. Ya, pokoknya beliau tuh bos lah, pokoknya gitu. Malam, Prof. Malam-malam. Terus ada juga ini ada juga satu teman saya nih, namanya Mas Arya Nanda Haryadi, panggilannya Mas Arya. Mas Arya ini peneliti muda, jadi dia sangat mengidolakan Prof. Wenten katanya. Peneliti muda artinya masih muda gitu ya. Ya, pasti. Hmm. Arya sering WA saya. Iya, Prof. Arya ini nanti punya banyak pertanyaan nih ke Nah, ya, Prof. Wenten, ya. kan udah senior, udah malang melintang di dunia penelitian Hmm. berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi Ya, ya. yang saya pengen tahu nih sebenarnya Prof, saya kan orang awam ya. Saya itu sama sekali nggak ngerti soal rekayasa membran. Itu tapi sebelum dijelasin soal itu, mungkin Prof bisa cerita dulu di awal, apakah memang waktu kecil Prof punya cita-cita jadi peneliti gitu? Apakah memang dulu waktu SD, SMP, SMA itu punya cita-cita jadi peneliti, terus akhirnya eh, Ya, khusus saya di ITB dan lain-lain gitu, Prof. rasanya Ceritain dong, Prof. nangkap lah pertanyaan itu. Dari kecilnya saya itu enggak tahu apa-apa, sampai SMA itu enggak tahu apa-apa. Saya hidup di laut dulu. Hmm. Ya, ya boro-boro sampai berpikir peneliti apa. ITB aja saya tidak tahu. Memang benar-benar tidak tahu. Sungguh-sungguh tidak tahu. Sampai tamat SMA, sampai diajak ke Malang sama teman, bapaknya teman lah yang suruh ya. Nemeni anaknya, begitulah. Sampai akhirnya dibeliin formulir, sampai akhirnya harus milih apa nih gitu. Karena teman saya kan ingin sekolah di Malang. Saya sendiri tidak tahu harus sekolah apa, memang udah pikiran sekolah. Ya, nah gitulah. Terus akhirnya di daftarnya itu ada UI, ada ITB, ada apa gitulah. Pokoknya saya ya katanya ITB itu hebat. Akhirnya nyontrengin ITB lah. Di situ saya pertama kali tahu ITB. Oh, jadi Dan nggak sengaja ya, Prof ya? enggak ada. Sejujurnya memang tidak tahu, sama sekali tidak tahu ya. Mau teknologi kimia apalagi ya. Karena dulu memang ya pilihannya yang penting keren aja. Memang ya pada akhirnya setelah ada pengumuman perintis dulu namanya ya. Hmm. Memang saya tidak Iya, lihat pengumuman. Jadi pengumuman itu kan biasanya Juni ya. Hmm. Jadi iya. sampai tanggal 16 Juli itu saya tidak tahu bahwa saya tidak diterima. Hmm. Karena memang saya hidup di laut lah gitu. Sampai akhirnya ada saudara lah, saudara dekat gitu di Surabaya itu pulang ke kampung begitu membawa berita itu, entah dia tahu dari mana saya juga tidak tahu ya itu karena kebetulan nama saya mencolok di baris paling akhir, dia yang bawa berita ke desa gitu bahwa saya keterima di ITB. Apa ITB. lala itu saya tidak tahu ya, karena sebelumnya juga ternyata saya keterima di kedokteran juga, keterima di hukum juga gitu ya, tapi ya yang paling menunjukkan ya saudara saya itu kok tahu gitu ya. Nah akhirnya ya setelah dicari tahu yang betul gitu ya, cari koran lah yang sudah sebulan lewat begitu ke kota Singaraja. Malam-malam itu jam 9 malam atau jam 8 malam kira. Ya, itu akhirnya ya ada saudara yang masih punya koran itulah. Intinya oh saya memang keterima gitu. Ya tapi setelah itu mungkin sedikit ini ya menggugah saudara-saudara, kakak-kakak saya. Saya anak nomor 11 paling kecil ya dari 11 Hmm. bersaudara. Ya artinya kakak-kakak saya kalaupun banyak kan mereka nggak tamat SD gitu ya, tapi mereka ternyata patriotik sekali lah, kira-kira begitulah intinya. Sampai akhirnya saya ada teman lah, kakaknya teman begitu yang sekolah di Bandung begitu ya,
kebetulan pulang kampung, ngajak saya ke Bandung dan numpang di rumah mereka juga ya. Intinya begitulah. Itu di awal-awal saya ke ITB gitu ya. Jadi ya kalau ditanya cita-cita masa kecil memang ya nggak ada lah cita-cita ya. Intinya memang tidak berpikir yang begitu-begitu. Ya pikiran kita itu, pikiran kami sekeluarga itu. Paling jauh itu isi perut lah ya, isi perut. Nah, Jadi ya, yang siang ini mau dimakan, paginya dicari gitu. Betul-betul begitu ya. hmm, Dan hmm. kami kan hanya Luar menatap biasa. laut, ya, betul-betul menatap laut aja, nggak punya sawah, bahkan di laut pun sebetulnya perahu ya nggak punya ya, kan numpang lah intinya sih begitu. Jadi bapak ibu sudah tua ya, saya anak 11 ya dan paling kecil dari 11 itu, jadi ya tidak pernah tahu masa mudanya bapak ibu. Oke. Nah, Ya, artinya waktu di ITB ini ya, Prof, maaf saya potong sedikit. Saya penasaran soalnya. Baru kemudian Prof Wenton ini jadi kayak jatuh cinta gitu sama dunia teknologi, dunia penelitian, dunia sains. enggak gitu juga. Oh, nggak gitu juga. Ya sebetulnya kan di TB itu saya cuman hidup seharian itu betul-betul urusannya isi perut, nggak ada yang lain. Hampir tidak Ah. ada yang lain. Untuk survive aja, Hmm, penyambung nyawa seperti apa. Kebetulan memang tamatnya sih cepat gitu ya. Nggak tahu lah itu juga nasib aja, garis tangan aja lah itu hmm, ya. Memang tidak berpikir apa-apa sampai akhirnya tamat tuh mau cari apa itu tidak tahu gitu. Ya tahu dan merantau aja ke Jakarta sebisanya padahal nyari kerja tuh mestinya di kampus gitulah intinya. Nggak tidak tahu itu ya karena kebetulan cepat tamat ya, ya tidak tamat sebelah wisudanya sih agak belakangan tapi habis kuliah itu cukup cepat begitu sehingga bisa ke Jakarta kerja, ah, sempat ke Arun juga pada akhirnya dapat beasiswa setelah ah. tamat gitulah intinya ya. Jadi ya, setelah di luar negeri ya baru mulai mikir gitu, baru mulai bahkan Ini dalam luar negerinya di mana pertama, Prof? di Denmark, Di Denmark, oke. di Denmark. Jadi baru kepikir bahwa ya saya harus sampai doktor, tidak boleh pulang sebelum doktor. Soal adalah pikiran-pikiran yang seperti itu, cita-cita ya mulailah ada gitu ya. Itu setelah keluar negeri aja itu ya. Semua Hmm. nggak tahu apa-apa sebelumnya ya. Jadi seperti Crocodile Dundee aja gitu ya. Jadi pokoknya asal survive aja. Ya, gitulah. Ya, Oke, Ya, ya. artinya di Denmark, Prof. Wenton ini menyelesaikan studi S2 sampai S3 sampai doktor. Terus kemudian sempat bekerja di luar negeri juga ya. Berarti kerjanya ya. di Denmark atau di beberapa negara Eropa lain atau di mana, Prof? Ya, saya kerja tahun 91 itu di Amerika ya, di New York, di Oh, di New York. Oke. Bioseparation Research Center RPI New York gitulah ya. Nah, kawan-kawan saya sekarang di BA Group tuh banyak lah dari Amerika begitu. Mereka mungkin pada ketawa kalau dengar ini karena saya cukup cukup menikmati kebersamaan dengan banyak dari mereka dulu di sana begitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itu pada saat saya tamat master itu saya berjuang untuk dapat beasiswa S3 gitulah kira-kira ya. Nah, terus setelah dapat kepastian S3 terlibat dalam proyek ya berusaha perform lah, nginep sering di lab apa pokoknya disuruh apa aja ya kalau otaknya nggak nyampe kulinya yang nyampe gitulah ya intinya ya krokodil Dundee lah karena di sana bahasa Danish ya saya nggak ngerti bahasa Danish, saya bahasa Inggris juga nggak terlalu tahu gitu ya. Ya, ya begitulah hidup zaman dulu ya. Memang pada akhirnya survival aja semua gitu. Nah, setelah kira-kira beasiswanya sudah mantap gitulah ya. Ah, ah, ah. Saya ya mulai nakal dikit lah gitu, ngakal sedikit gitu ya. Jadi saya cari tempat ke Amerika. Sebenarnya tujuannya menurut saya sih baik gitulah karena inginnya itu kan bahasa Inggris saya menjadi lebih baik. Saya punya pengalaman. Toh juga nanti saya pasti kembali gitu kan ke Denmark lagi meneruskan proyek itu. Ya tapi kan enggak mudah ya karena ternyata mereka setelah tahu saya mau pergi gitu, lah proyek mereka kan bermasalah ya intinya begitu ya. Padahal proyeknya dengan Carlsberg gitu, ya, pabrik bir gitu. Ya dengan segala akal-akalan yang saya punya gitu akhirnya diizinkan lah ya 6 bulan gitu keluar dari Hmm, proyek ya hmm, dapat dari Amerika lah gitu. hmm. Nah ya akhirnya di sana saya berkembang lebih banyak lagi. Nah, Yang tadinya mungkin batuk gede itu saya mulai ngerti-ngerti sedikit ya tentang
Ya setelah dari desa di ITB pun tidak tahu apa-apa di sana. Setelah keluar negeri, tapi itu setelah di Amerika, nah mulai ngerti lah gitu. Oh ternyata masih mahasiswa pada begini begitu ya, bisa loncat sana loncat sini, bisa kerja di Amerikanya juga apa segala. Mulai dapat cerita-cerita gitulah intinya ya. Ya mulai ngerti begitu ya. Nyaris nggak pulang kembali ke Denmark pada saat itu. Ya, ya. Keenakan di Amerika ya, Prof. Ya, orang memang kelihatannya kalau dapat kesempatan itu mulai nakal ya, kelihatannya saya. Mulai gitu, saya sadari juga Oke. itu gitu ya. Tapi ya pembimbing saya baik banget ya di Denmark juga gitu. Tapi pembimbing saya tahu bahwa saya kesulitan sekali di Denmark, terutama urusan bahasa ya. Karena di sana bahasa Danish, Mbak. Ya, Ya, bahasa Oh, Danish kalau ya. ibaratnya itu, kalau saya ke tengah hutan, sebulan, Ah, 2 bulan, 3 bulan, saya mestinya bisa ngomong sama kera, monyet, gorila gitu. Ya, tapi kalau bahasa Danish mau 5 tahun itu susah ya pokoknya. saya. Jadi kok Bisa aja kelihatannya nih, Prof. ya lebih gampang ngomong sama gorila lah gitu lah kelihatannya. Prof, Prof. Pokoknya sulit Ini lah. penasarannya Hmm. adalah setelah bertahun-tahun di luar negeri, akhirnya kan Prof Wenten memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ya, Nih, ya, ya. alasannya apa, Prof? Udah enak-enak di luar negeri, dapat banyak, bisa bekerja di perusahaan kelas dunia, dapat exposure juga kelas dunia. Kok ya balik ke Indonesia? Kenapa tuh, Prof? Kalau perusahaannya sih nggak kelas dunia, Mbak. Kalau perusahaannya startup itu pada saat Hmm. itu. Cuman saya dibayar memang banyak gitulah intinya. Ah, Ya, ya. saya juga malu kalau ngomong duit lah intinya, tapi banyak lah, bahkan lebih lebih dari pembimbing saya sih sebetulnya ya, karena saya posisinya staf ahli gitu ya. Jadi pada saat saya kembali ke Denmark itu dari Amerika itu, saya ada rezeki gitu, tiba-tiba dapat hasil penelitian bagus lah gitu ya. Terus akhirnya ya mulai membuat pemikiran-pemikiran yang lebih itulah gitu ya. Dan setelah ada tamu dari perusahaan lah, dari berbagai orang, terutama orang Jepang itu yang menginspirasi saya tuh, saya nggak tahu namanya, ya lupa saya. Ya akhirnya dapatlah US patent itu gitu ya. Dan pada saat itu kan mestinya paten itu sesuatu yang nggak seperti sekarang ya, paten-paten semua paten itulah intinya kan. Ya karena memang risetnya lama ya, risetnya dan Ini betul-betul paten di bidang apa ya, Prof? ya di bidang teknologi membran lah. Membran. Ya, Ah, iya, oke. jadi ya US patent ada nomornya tuh ya di CV saya ya. Tahun 94 granted ya, 93 sebenarnya sudah komersial begitu. Nah, di situ saya dibayar cukup mahal ya. Ya, saya sendiri bagian dari perusahaan akhirnya gitulah intinya ya. Nah, di samping dapat duit banyak ya saya punya nama juga sedikit gitulah. Terutama pada saat saya ke konferensi mewakili perusahaan itu, ya akhirnya ketemu sama bos teknologi membran yang dari UNESCO Center yang di Australia gitulah, namanya Profesor Tony Vane gitu. Oh saya sampai diinterogasi dari mana apa gitu ya. Begitu saya barang di Indonesia ya kenapa nggak gabung sama kita, katanya ya pokoknya dia kata dia di Australia banyak orang Indonesia lah begini begitu ya. Tapi pada akhirnya setelah saya kerja di Belanda itu saya pindah ke Australia. Intinya saya inilah gitu. Ya memang sih pulang ke Indonesia itu eh, dulu saya sering masuk koran, masuk TV juga gitulah di Oh Eropa sana. iya. Ya, ya GR dikit lah ya. Tapi memang begitu adanya. Koran-korannya pun saya bawa pulang tuh masih banyak ya. Intinya ya belasan koran lah begitu ya. Dan akhirnya kedutaan di sana itu kirim surat ke Pak Harto ya. Saya masih punya suratnya ya. Ya yang membalas ya Pak Wardiman ya, Menteri Dikbud. Saya Pendidikan dan pendidikan kebudayaan. ya. Hmm. Ada almarhum Pak Menteri Lingkungan Hidup ya Pak Sarwono juga ya. Hmm, Pak Ya ada Sarono saya Mas dapat baca. surat dari beberapa lah gitu ya, dan memang semacam surat ajakan, imbauan segera pulang apa begitulah ya. Nah, cuman ada senior saya, mesti harus saya sebut namanya di sini karena beliaunya orang yang kredibel dan juga sangat dihormati di ITB. Namanya Profesor Saswinadi. Hmm. Oh, Pasas. Ya, Pasas ya. Saya Pak Teguh kenal ya, anggota IP juga. Kenal, kenal. Beliau ke Denmark. Beliau yang nggak ngebolehin saya pulang. Nanti Hmm. nanti ditanya aja Pak Sasnya lah.
Ya banyak Hmm. alasannya lah Ya. gitu ya. Hmm. Jadi jangan cepet-cepet pulang, malah jadi sampah nanti bla bla bla. Intinya gitu. Nah, Oke. goblok kamu nanti gitulah. Oh beliau preman lah. Ya. Intinya, ya beliau memang respected ya intinya begitu ya. Nah terus karena kebetulan saya kan anak kecil lah gitu ya. Akhirnya karena beliau pembimbing saya setelah ditemui sama beliau setuju gitu kan ya orang perusahaan juga ya orang perusahaan itu dulu pemiliknya namanya Dekun ya orang ya country manajernya yang di Denmark tuh namanya George Binau gitu ditemui juga sama beliau sama Pak Sas ini ya Hmm. ya eh, minta agar saya jangan dipulangkan dulu oh mereka dengan senang hati lah karena memang betul betul begitu karena memang saya dulu itu mereka inginnya saya di sana gitu. Ya bahkan ngomongnya tuh istri pun saya cariin kamu di sini gitulah kira-kira ya. Ya, tapi Wow. ngomong begitu juga nggak enak. Tapi memang begitu. Nah Pak Asas itu akhirnya ke kedutaan dia, ya dubes Indonesia yang di Denmark itu ditemui sama Pak Asas agar saya diizinkan untuk tidak pulang dulu. Jadi dulu tuh ceritanya saya itu sudah ganti paspor 4 kali gitu. Karena dulu itu kan kan kita kemana-mana perlu visa, nggak seperti Ya, sekarang kan Ya. European semua jadi satu gitu ya. Kalau ya. dulu nggak, Denmark kan negara kecil, ya, keluar dikit pakai visa semua nggak bisa. Dan saya kan hampir tiap hari pergi ya karena kerjaan perusahaan ya. Saya pasang alat di hampir semua negara Eropa lah begitu ya sana kemari apa ya nggak hampir semua tapi banyak lah gitulah intinya. Nah itu jadi saya memang hidupnya kemana-mana begitu. Nah ya dulu-dulu sebelum Pak Sas ke kedutaan itu mereka sempat bilang juga ini ngapain ganti paspor gitulah intinya ya nggak enak ya memang ya ini sekolah atau apa gitulah intinya kayak gitu. Tapi setelah Pak Sas ketemu sama dubes itu agak oke tuh gitulah intinya ya. Jadi saya sempat dapat mundur juga di sana ya. Tinggal tapi akhirnya karena memang dapat kesempatan untuk kerja di Australia, saya Hmm. pilih Australia dulu sebelum pulang. Pada saat itu sebenarnya saya sudah janji pulang karena saya sudah ketemu dengan Pak Wardiman pada saat itu ya. Jadi ya, beliau kan Menteri PDANK ya pada saat itu ya. Ya, tapi karena ini sudah saya sanggupi sejak lebih dulu begitu ya, saya izin gitulah. Jadi saya pulang ke Indonesia terus berangkat lagi ke Australia Oh, ke gitu. Hmm. Australia. Di Australia saya kerja di sana. Ya janjinya 6 bulan pun saya 5 bulan udah pulang tapi bawa kerja sama gitu ya Indonesia Australia. Dan kebetulan saya ketuanya Indonesia Australia Conference on Membrane bla 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 gitulah. Itu tahun 96 ya. Hmm. Ya dapat dana dari Australia. 96 apa 95? 96 kan. Ya begitu kira-kira singkatnya. Nah kenapa pulangnya itu ya memang sebetulnya bukan aneh-aneh aja gitu ya bukan sok idealis lah apalagi ya memang ya saya karena latar belakang orang desa ya mungkin mungkin itu yang lebih banyak sih sebetulnya Andre Ya. ya Hmm. orang desa itu kan inginnya pegawai negeri lah inginnya ya jadi gitu-gitu kan sebetulnya kan ya yang sebetulnya ingin eh, inilah mengabdi mungkin sedikit lah gitulah intinya ya kalau boleh bilang begitu Hmm. gitu ya ya Ya. Ya. ingin ada apresiasi juga honestly ya memang orang desa ya begitulah gitu ya tentu ya duit juga oke juga ya mestinya juga begitu tapi tidak tahu gitu ya bahwa pulang itu ternyata sesusah itu ya Ya. tidak nyadar aja ya. Oh, artinya waktu pulang susah. Tapi saya nanya terus. Sekarang saya mau memberi kesempatan Pak Teguh nih untuk bertanya juga ke Prof. Vincent. Pak Teguh silahkan kalau mau bertanya loh. Baik, terima kasih. Prof. Enten, luar biasa, Prof. Survival Anda tuh tinggi sekali. Mungkin garis tangan juga, Prof. Ya. Oh garis tangan yang banyak. Iya, Prof. Nah, biasanya kan kita pasti ngalami shock culture, Prof. Kalau kita dari Indonesia ke luar negeri, shock culture-nya kita meningkat ke arah suatu tatanan yang lebih baik itu kelihatannya ya menantang dan kita sangat apa biasanya banyak yang berhasil nggak terlalu susah tetapi ya nggak gampang juga. Tetapi yang paling berat kan biasanya yang lebih berat itu kalau sok kartunya begitu kita pulang kembali ke Indonesia, Prof. Nah Ya, ini Prof ngalamin nggak, Prof? ya kalau yang kesananya itu bukan shock dalam artian yang kecewa. Shock itu karena kayak yang
mewah bermewah-mewah jadinya gitulah intinya ya. Ya, 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 ya. jadi saya yang dulunya di tengah laut hidupnya gitu ya, dia ya jadi mahasiswa juga hanya mikirin isi perut, begitu survival, begitu tiba-tiba dapat Ya. beasiswa $600 pada saat itu kan untuk Hmm. survive, untuk beasiswa untuk sekolah di Denmark. Denmark. Ironisnya, kemudian suatu hari itu saya dipanggil sama ada namanya komune seperti RW lah kalau di sini ya. Karena rupanya tidak boleh orang hidup $600 di sana di bawah garis kemiskinan itu kira-kira begitu. Betul, Standarnya betul. kira-kira 800-an gitu dolar gitu. Saya pikir saya bakal dipulangkan, tapi ini kisah nyata betul ini. Ya, Hmm. akhirnya asrama saya dibayarin sama Hmm. mereka. Nah, jadi Ya, betul-betul saya tidak bayar asrama akhirnya di sana itu. Oh, dari baik sekali orang sana kalau saya pikir gitu memang ya ya ya, tapi itu saya alami betul ya. Padahal ya dengan pengalaman hidup di Indonesia seperti waktu mahasiswa di ITB begitu. Saya $100 aja di Copenhagen itu sudah berlebih. Sangat berlebih ya. Nggak pernah habis $100 sebulan gitu. 500 itu sisa. Tuh, ya, ya. berselalu begitu ya. Ya, jadi ya, orang tuh ternyata begitu ya. Begitu dia dulunya nggak punya, dapat sesuatu dikit aja sudah bersyukurnya nggak kira-kira Ya. gitu. Tapi kalau kita biasa dapat banyak gitu ya, kasih kurang dikit aja udah ribut gitu ya, setengah mati lah. Ya. Barang Nah, baru. waktu Nah, pulang ke Indonesia gimana, Bro? pulang ke Indonesia itu saya mengalami transisi di Australia. Jadi pada saat saya Hmm. di Eropa itu karena saya posisinya staf ahli dan juga kebetulan ya inventor dari paten itu. Ya kalaupun kalau pemilik perusahaan ya di sana tidak ada lah orang tiba-tiba kerja terus pemilik paten yang enggak, perusahaan yang pemiliknya. Ya, saya inventor sebenarnya ya saya dapat privilege banyak ya nggak bayar rumah lah, nggak bayar telepon, nggak bayar makan, hampir tiap hari makan kan perusahaan dia bagi saya yang dulunya mungkin orang melarat yang gitu-gitu kan banyak sekali artinya tuh ya. Ya, Nah, uangnya ya, hampir sisa gitu, semua hampir sisa lah. Ya akhirnya berpoya-poya lah dikit gitulah intinya kan. Nah, pindah ke Australia, gaji hampir setengahnya lah, tapi masih banyak lah intinya sih 2000-an dolar lah gitu ya. Ya masih oke mestinya gitu ya, tapi kurang gitu. Ya setelah dulunya banyak gitu ya di Australia harus bayar kos lah apa gitu ya, tapi ya pas lah ada rada kurang dikit aja gitu ya. Nah, ada peralihan gitu. Pulang ke Indonesia calon pegawai. Waktu saya ketemu sama Pak Wardiman, beliau bilang bahwa kepegawaian saya sudah diurusin apalah gitu ya. Tapi rupanya sudah didaftar. Tapi memang semua pegawai negeri wajib calon pegawai gitu ya. Yang ya, gundul-gundul itu loh Pak, yang apa ya, namanya itu ya. prajabatan atau apalah itulah intinya. Rajabatan. Ya nunggu dulu 3 tahun baru jadi pegawai kan gitu ya. Nah Ya. kalau dulu nggak dapat gaji itu rasanya gitu ya. Pokoknya ya nol aja nggak karena nggak ada angkanya gitu. Ah, ada Prof, CPNS ada Prof, tapi kecil Prof. Ya, Ya ya. nggak tahu lah pokoknya saya rasanya kok gitu. Tapi akhirnya ya garis tangan juga membantulah gitu ya. Saya jadi tenaga ahli, gitu, konsultan lah kira-kira Hmm. begitu di Petre Metrical Cipta Kelapa Gading ya. Nah, di situ Ya, saya sampai April 98 ya, kerusuhan itulah pokoknya. Mei, ya, Mei, ya ya, 14 Mei ya, betul, betul. 14 Mei 19 sampai itu akhirnya ya, habis itu karena semua bubar di Indonesia pada zaman itu kan. Ya, dari Januari 96 itu saya di perusahaan itu biasanya 2 hari seminggu begitu, ya. Nah, lumayan tuh, ya. Saya dibayar cukup banyak ya, mungkin pada zaman itu tuh kan saya terima gaji pegawai negeri di ITB itu pertama kali April 98 ya, itu 128.000. hmm, Wow, ya, Oh, padahal itu sudah naik, itu sudah zaman Pak Gus Dur itu sudah udah naik betul. udah naik. Tadi Tadinya tadinya kan di bawah di 100.000 ya, di bawah 100.000 ya. ya zaman itu ya. Nah di perusahaan Ya, itu saya dapat 2,5 juta gitu sebulan itu. Jadi ya saya bisa hidup dari sana akhirnya gitulah intinya kan. Jauh sekali memang ya. Ya dulu ya. zaman itu kan kita kebutuhan hidupnya kira-kira untuk keluarga tuh 400.000 kali ya 300 400 lah kira-kira mungkin begitu.
ininya Ya, ya. Ya memang ya. ada shock gitu kan, tapi Shock lah dari dolar ke rupiah. Nggak shock ya, Prof. ya karena dulunya saya punya pengalaman ya, jadi saya krokodil Dundee lah gitulah, jadi bisa-bisa aja lah intinya, atasan kota lah. Ya intinya ya di comberan juga bisa hidup lah intinya sih. Zaman dulu saya rasanya nggak ngaruh tuh yang gitu-gitu. Ya di mana Ya, aja saya bisa makan lah gitulah, kira-kira begitu sih intinya. Secara prinsip ya, begitu, tapi setelah ada keluarga agak beda memang. ya. Nah, Hmm. ini Prof, saya ingin sedikit bertanya tentang hilirisasi nih. Prof kan termasuk peneliti yang luar biasa, H indeksnya tinggi, kemudian punya paten, ada 15 ya Prof ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan yang saya tahu biasanya itu jarang sekali peneliti yang dia itu inventor, kemudian dia juga inovator gitu. Biasanya adalah ya kemudian itu di royaltikan, dilisensikan ke suatu perusahaan industri, dan kemudian dia tetap melakukan penelitian. Prof sendiri kan kemudian juga bikin startup nih. Eh, itu kan juga menghabiskan waktu, energi, dan juga ya berhadapan dengan banyak hal. Gitu. Nah, apa Prof yang sampai Prof memutuskan untuk kemudian menghilirkan sendiri beberapa paten yang Prof miliki tersebut? Ya, ini juga tidak terlepas dari cerita tadi itu sebetulnya ya. Jadi kita memang tergantung melihatnya gimana ya. Jadi memang kelihatannya segala sesuatu yang kalau kita tidak in accordance dengan sistem gitulah ya, ya Hmm, nyeleneh gitulah ya, itu barangkali dianggap tidak baik ya gitu ya. Tapi jangan lupa ya, karena tahun 98 itu Krismon itu negara kita juga hampir nggak ada itu zaman itu gitu ya, kan ya. Saya kan juga survival lah gitulah intinya kan ya. Pada zaman-zaman itu memang saya mengembangkan alat macam-macam lah, ada cuci darah lah, ada alat ya, ngotek lah apalah ya, terus kemudian penelitian gitu ya. Pada akhirnya karena memang ya buru-buru dapat gaji gitu kan, itu kan orang di sana pada zaman itu memang semua chaos begitu ya. Negara kita juga ya, masih survive karena UMKM kali atau apalah ya, swasta lah secara prinsip gitu. Saya mulai tergerak itu pada zaman itu gitu hmm, ya. Ya kalau bisa sih pergi aja lah ke luar negeri gitu, tapi kan udah punya keluarga ya intinya begitu ya. Ya terlepas dari cerita-cerita lain yang mungkin lupa saya sampaikan ya. ya, Sepertinya saya seperti tidak inilah tidak sinkron dengan sistem yang ada ya. Ya saya berusaha untuk bikin sesuatu sendiri begitu ya intinya ya. Eh, ya untuk berusaha untuk survive. Sebelumnya saya kan konsultan, saya dapat bayaran. Setelahnya kan ya, setelah kacau itu kan tidak ada uang sama sekali, tidak ya, ada masukan lah begitu ya. Ya usaha untuk survive aja. Kalaupun pada akhirnya mungkin dikategorikan melanggar aturan, ya mau gimana lagi lah, itulah intinya ya. Tapi memang usaha itu saya betul-betul sadari betul ya, saya harus harus melakukan sesuatu secara prinsip gitulah ya. Disitulah saya mulai semacam membuat usaha begitu ya. ya, Aktunya sih 2000 ya, tahun 2000 kira-kira ya. Tapi ya mulainya 99 lah. Ya pokoknya Krismon itu kira-kira ya, ya, pada zaman Krismon ya, itu. ya, ya, menurut saya sih tidak ada yang dilanggar, Prof. Cuma butuh keberanian yang besar untuk Ya, mengawal tetapi sendiri. bagi saya yang masih anak kecil pada zaman itu gitu ya, dengan segala ya kadang-kadang adaptasi saya juga jelek ya, memang saya tidak bagus dalam hal seperti itu. Ya, Ya bermasalah, memang bermasalah. Ya tetapi saya ya, jalan aja gitu kan. Sebetulnya berusaha meliak-liuk agar nggak ketahuan begitu ya. Berusaha untuk sopan saja begitu ya. Tapi nggak cukup juga. Sebetulnya tetap ada masalah aja lah gitu ya. Ya pada akhirnya ya karena mungkin dulu orang capek kali marahin saya, musuhin saya ya. Ya barangkali begitulah ya, intinya, dimaafkan juga akhirnya lah. ya, Kira-kira sih ya ya, begitu-begitunya ya, lah sedikit lah. Intinya begitu ya, ya. Pada akhirnya ya di ya, situ saya belajar juga ya bahwa oh
yang kita teliti itu yang hebat-hebat semua gitu. Memang sih kalau meneliti yang hebat itu nama kita populer ya, Ya, terkenal gitu ya, terus lebih diapresiasi. Ya bila perlu kita risetnya pesawat terbang aja biar seperti Pak Habibie gitu lah. Ya, ya waktu ya, itu saya bikin alat cuci darah, nggak jadi duit sama sekali, sama sekali. Di situ saya belajar banyak. Oh ternyata kalau mau jadi duit tidak begitu gitu ya. Nah, ya, mulai ya, mata saya sedikit berbeda, pemikiran saya juga sedikit berbeda. Itu mungkin harus saya ceritakan karena di dunia akademik hal-hal seperti itu memang banyak yang alami ya. Ya, yang penting penelitiannya kelihatan hebat, bila perlu judulnya dihebat-hebatin begitulah. Ya, yang penting terkenal apa ya, belum tentu jadi uang, belum tentu jadi uang. ya, Ya, yang dipakai masyarakat itu langsung bisa dijual, kebutuhan industri langsung mungkin tidak populer, tidak sehebat cuci darah, tidak sehebat pesawat terbang, tapi itu jadi duit. Hmm. ya, Di situ saya mulai nyadar itu. Ya Ah. kira-kira 99 2000 itulah ya pada zaman-zaman itu. Hmm. Nah, ini Iya. Prof. Wenten ya, ini Arya. Arya ini juga sekarang merintis perusahaan startup nih. Hmm. Arya mau tanya nggak nih tips-tips karena Prof. Wenten nih pengalamannya udah panjang. Tadi yang seperti diceritakan ya, membangun suatu startup, mau memulai hilirisasi paten dan lain-lain. Arya silahkan kalau Iya, ingin bertanya. terima kasih Mbak Vika. Ini saya senang banget nih bisa ngobrol langsung sama Prof. Quentin karena sepertinya Prof. Quentin sosok peneliti yang agak beda ya Mbak Vika ya. Prof sepertinya lebih easy going dan kayaknya happy go lucky gitu ya Prof ya. Mungkin kalau pertanyaan dari aku justru lebih tentang peneliti yang berkarir di luar negeri gitu Mbak Vika. Hmm. Soalnya sepertinya Prof. Quentin ini punya pandangan yang cukup berbeda Prof tentang menjadi peneliti di luar negeri. Kalau sekarang ini justru banyak teman-teman saya ya Prof yang seangkatan saya itu justru mereka dipaksa untuk pulang ke Indonesia gitu. Padahal mungkin di luar sana mereka masih bisa berkarya lebih banyak gitu karena mungkin fasilitasnya ya Prof ya. Mungkin Prof ada sebuah pandangan tertentu tentang itu Prof. Iya, kalau dulu bisa sepenuhnya betul itu ya, tapi kalau sekarang mungkin berbeda kali ya. Jadi gambarannya itu begini. eh, Dulu kalau kita jadi peneliti di Indonesia itu jangankan ya gaji atau riset grant atau apa gitu. Nyari literatur aja susah, kira-kira begitulah ya. Betul ya, zaman dulu kan memang begitu ya sebelum ada Google lah ya. Jadi ya, ibaratnya nyari satu literatur itu bisa bertahun-tahun, bacanya 5 menit selesai gitu kan intinya kan, ya 1 jam lah gitu ya. Nah kalau sekarang enggak, ya kita di tengah hutan pun ya nyari literatur banyak kali ya, intinya kita bisa dapat lah. Ya, jadi ilmu itu sepertinya gratis aja nih sekarang ya, bahkan YouTube juga apa segala macam. Nah, jadi ibaratnya itu ini ini terowong apa namanya penerawangan saya aja lah ya ininya ya. Jadi sekarang itu kita sama pinter juga lah dengan di luar negeri sana gitu ya. Karena siapapun mau baca apapun ya kita tahu gitu ya. Ya sama-sama tahu lah siapapun tahu apapun begitu. Itu dulu susah sekali ya. Dan gapnya tuh jauh sekali ya sehingga ibaratnya kita jadi peneliti di sini orang kampung, orang dusun, orang hutan gitu lah ya. Di Malaysia aja udah beda gitu ya. Mereka sudah di-equip dengan ya segala sesuatu yang sifatnya memudahkan dari sisi itu terutama itu ya. Nah, walaupun ada sisi-sisi yang lain ya gitu ya. Nah, riset grant juga sama dulu nggak ada, tapi sekarang kan mulai ada di Indonesia begitu ya. Nah, namun ada pengamatan saya yang begini ya. Jadi at the end itu kok kelihatannya sekarang setelah zaman IT, zaman AI apa segala macam ini kita mestinya sama-sama pinter aja nih asal mau tahu gitu kan, asal betul-betul mau menggali ya. Jadi siapapun tahu apapun tinggal the science there, tinggal Google aja deh semua ya. Bahkan nanti mungkin ada mind reading head apa segala macam ya, interface ke otak. Ya udahlah, pokoknya banyak fasilitas begitu. Bahkan nulis pun pakai AI gitulah intinya ya bla 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 bla. Yang akan menjadi susah itu adalah candra di mukanya barangkali. Jadi tidak mungkinlah kita belajar gunung berapi ke Singapura gitu umpamanya kan. Ya, ya, ya.
Tapi pengetahuan tentang gunung berapi di Google mana ya semua orang tahu lah, Indonesia tahu, Singapura tahu, semua kita juga tahu gitu ya. Tapi gunung berapinya kan adanya di Indonesia, ya kan? Betul, Ya, Prof. kalau mau percobaan, mau apa segala macam, termasuk jiwa raga kita pun hubungannya erat dengan gunung berapi kali gitu kan, ya kan? Mestinya kita lebih tahu, mestinya kita lebih mengerti, mestinya kita juga bisa lebih mengembangkan keilmuan itu ke depannya. Sekedar gambaran saja. Masa ahli sawit itu dari Singapura gitu ya, masa ahli sawit dari Jerman, dari Korea, yang sawitnya Ya. di Indonesia kok, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah kebetulan Indonesia ini kan keanekaragaman hayatinya juga banyak begitu ya. Ya mungkin paling banyak kali ya. Terus kemudian juga ya pokoknya segala sesuatu yang berbineka itu paling banyak di Indonesia lah. Ya intinya suku bangsa, bahasa apapun lah yang jelek-jelek juga ya pokoknya itulah intinya ya paling ruwet Indonesia lah. Begitu. Tapi ya segala yang bersifat kebinekaan ini kan sebetulnya adalah prasyarat untuk being inovatif begitu. Jadi kalau kita berbineka mestinya kita lebih inovatif dari bangsa lain ya. Mestinya begitu, karena itu salah satu prasyaratnya. Kalau tidak, ada yang keliru saya kira ya, barangkali begitu ya. Tapi bukan berbinekanya, gitu ya. Hanya menyikapi kebinekaan seperti apa begitu ya. Jadi Nobel pun mestinya gampang aja di Indonesia karena banyak masalah kan sebetulnya ya. Kita bisa ngurusin korupsi dengan baik aja, Nobel mestinya itu, gitu kan ini kan. Iya dong, misalnya gitu, ada nyamuk juga gigit-gigit tiap tahun tuh sekian juta orang mati gitu kan. Iya. Bisa ngurusin itu aja dapat Nobel mestinya kan. Ada orang kelaparan mati banyak kan gininya kan ya Nobel juga itu. Ya mestinya kok itulah pokoknya kira-kira begitu. Jadi ke depan itu peluang berkembang di Indonesia itu besar ya dan juga kita terhubung kemana-mana ya sudah mengglobal begitu mestinya ya networking apa segala macam ya nggak ada persoalan ya bahkan di tengah hutan pun kita bisa yang berbeda barangkali adalah ya kalau di luar negeri itu mungkin politically lebih stabil ya aturan-aturan penataan lingkungan apa sebetulnya mereka ya lebih tertata lebih ini ya lebih beradab lah pokoknya secara umum ya ya ke sana ya tapi kalau kita berusaha mengatasi itu gitu ya di Indonesia akan menjadi menarik sekali untuk itu ya mudah-mudahan benar ya saya bisa aja keliru lah tapi itu minimal untuk nyemangatin teman-teman yang mungkin Iya, Prof, terima kasih. mau Ini pulang atau sebenarnya barangkali sudah pulang gitu kan. Ya. sebenarnya kita bisa fokus sama strong point di Indonesia gitu ya, Prof. Ya banyak sekali yang masih bisa diteliti gitu ya, Prof. Mungkin untuk melanjutkan pertanyaannya ya Mbak Vika tentang hilirisasi nih, Prof. Wenten kan selain menjadi peneliti, menjadi dosen juga hilirisasi gitu ya, Prof. Itu Prof ada kesulitan nggak sih, Prof, juggling antara sebagai dosen, sebagai peneliti, kemudian sebagai pengusaha juga ya, Prof. Ada tips tertentu nggak, Prof, kira-kira untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti jalannya, Prof? Ya kelihatannya sih macam-macam dikerjain. Tadi semuanya itu bidangnya membran itu aja. Kuncinya sih sebetulnya itu gitu ya. Tapi kalau saya ngerjain cuma satu gitu ya ngajar gitu ya cuma ngajar lah. Tapi ngajarnya di Unpar, di ITB, di UNUD, di mana bidangnya beda-beda pula. Ya pusing lah gitu kan intinya kan. Kalaupun kerjanya cuma ngajar doang gitulah intinya kan ya. Ya poin itu salah satu yang hampir pasti saya honestly ya gitulah. Oke, kelihatan seperti semuanya, bahkan saya sekolah hukum juga dan lain sebagainya lah gitu ya. Ya, ya khususnya yang tadi itu ya, udah mau dagang kayak kan kebetulan saya banyak kontraktor juga ya dulu ya. Jadi ya konsultan juga gitu ya. Ya nulis juga, yang ngajar juga. Ya tapi semuanya bidangnya ya itu doang. Ya di bidang itulah kira-kira ya. Jadi ya enggak terlalu aneh yang enggak terlalu ini juga lah intinya masih oke gitu ya nyambung-nyambung ya jadi bahkan mungkin saling mendukung satu sama lain ya pengalaman di industri pengalaman kelihatannya ya nggak ilmiah gitu kan oh tapi banyak hal yang bisa saya kembangkan dari pengalaman di industri sebetulnya ya untuk di kampus begitu. Pak Jadi Teguh, dia ada harus pertanyaan lagi nggak? Bentar ya Arya ya. Ini Pak Teguh kayaknya masih penasaran ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oh, enggak. Ya, Prof.
Jadi apa yang Prof hasilkan dengan menggunakan teknologi membran, khususnya kalau saya nggak salah itu pada saat tsunami di Aceh itu kan luar biasa, Prof. Itu sangat-sangat dibutuhkan dan itu sangat membantu sekali masyarakat di sana yang boleh dikatakan kehilangan air bersih dan lain-lain segalanya gitu. Nah, itu apakah pada saat itu kemudian ada apa yang ada di pikiran Prof? Sehingga bahwasanya, oh saya happy karena bisa membantu orang banyak atau mungkin ada pikiran-pikiran yang lain tidak? Ya mungkin untuk idealis kali ya nggak terlalu. Sebetulnya saya bukan orang idealis ya. Tapi cuman itu ada hubungannya juga dengan cerita saya tadi di awal tuh bahwa setelah saya benar-benar usaha, saya punya overhead yang harus di cover begitu tiap bulan ya. Ya ada orang yang harus saya gaji begitu. Pada akhirnya kan saya lebih praktis ya berpikirnya ya. Kira-kira apa Ya, yang bisa dipakai masyarakat ya. Kira-kira begitulah. Nah, pada saat bencana itu ya kebetulan banyak ya orang mau menolong tapi cuman uang saja bisanya gitulah intinya karena saya ya sampai terpikir bikin ide gitu ya. Alat memang banyak dulu pada saat itu ya tapi alat itu ternyata besar-besar ya khususnya yang berhubungan dengan pemurnian air gitu ya untuk air minum lah. ya, Nah saya bikin alat yang agak kecil yang bisa dipangku di kabin pesawat begitu. Nah, rasanya ada sekitar 100 unit ya saya kirim ya. Nah, itu dibantu pula oleh BPPT sebagian, dibantu oleh relawan sebagian. Tapi kemudian selang beberapa hari itu saya dapat berita dari sana, dari Aceh itu bahwa ya di situ tuh listrik juga di tempat-tempat itu nggak ada gitu. Jadi hmm, nggak bisa kalau pakai pompa begitu kan intinya kan. Ya bahkan yang punya gensetnya pun bisa habis minyaknya gitu. Ya intinya saya dapat dapat masukan lah seperti itu. Nah kemudian akhirnya saya membuat alat yang tidak pakai pompa listrik. Ya, pakai pompa sepeda pada saat itu, gitulah kira-kira ya. Namanya juga orang usaha ya, jadi ya kira-kira begitu. Apa yang ya, betul-betul bisa jalan saja gitu ya. Nah, itu bukan cerita ngarang-ngarang saya sebetulnya juga nggak enak cerita begitu ya. Itu saya dapat berita itu kira-kira jam 6 sore malam lah kira-kira baru-baru menjelang maghrib gitu. Tapi besok paginya jam 3 sore alat itu sudah jadi. Hmm. hmm, Jadi pakai pompa sepeda, cek valve-nya saya ganti apa gini-gini itu membrannya sama. Ya membrannya karena kami bikin membran sendiri ya ya gampang lah ngubahnya begitulah kira-kira. Ya. Tapi pokoknya saya bisa memompa air keruh, air kotor jadi air minum gitu. Nah, itu jam 3 pagi besoknya gitu. luar Nah, biasa. bikinlah dulu alat seperti alat darurat sih memang gitu. Yang penting kan saya bisa kirim gitu ya. Nah, jadi ya pengalaman itu rupanya banyak membantu bisnis saya sampai sekarang begitu intinya. Ya, Jadi ya eh, kepepet lah intinya ya. Pada akhirnya ya menjadi bisnis juga dan dikembangkan terus tentunya. Jadi itulah pertama kali. Jadi ini kan gempanya Desember ya, kemudian kita kan baru sempat menyikapinya itu beberapa hari setelahnya tuh ya. Nah, jadi ya, Januari 90 2004 4, Desember ya. Ya, dan 2005 2005 Januari Januarinya. itu kita baru bisa masuk-masuk tuh lah. Itulah kira-kira ya gambaran-gambarannya itu ya. saya masih ingat sekali itu awal-awal Januari itu kita bikin alat lah apalah begitu ya. Nah, ya dengan segala keterbatasan lah begitu. Tapi jangan salah, itu kalau boleh saya bilang begitu ya. Kalau boleh ya intinya saya juga tidak enak. Nah, itu alat-alat yang pertama di bidang teknologi yang kami tekuni ini yang betul-betul driven by non electricity itulah gitu ya. Jadi memang tidak enak ngomongnya ya. Tapi gravity driven apa segala macam konsep-konsep yang muncul belakangan ini kan baru setelah 2010 gitu ya. Ya Ya, ada juga lah seperti umpamanya life saver lah, ya Skejus lah, ya. Tapi kan kami nggak enak ngomong karena mereka seperti kompetitor terus dijelek-jelekin gitu kan nggak enak. Tapi kan jujurnya memang alat kami itu kami kirim ke Aceh itu untuk bencana gempa pada saat itu ya Hmm. more or ya, less 20 tahun lalu gitu ya. Hmm. Kita kan nggak bisa bohong lah urusan itu ya intinya ya begitu ya. ya, Tapi
Ya oke lah, jelek-jeleknya tolong dibuang lah. Saya juga tidak enak karena mentang-mentang saingan bisnis dijelek-jelekin gitu ya. Tapi ya mereka muncul belakangan ya. Ya, ya itu kalau menurut saya luar biasa, Bro. Karena biasanya kita membuat sesuatu itu kan dalam kondisi yang normal, dalam Hmm. kondisi yang ideal. Tapi dalam kenyataan di lapangan itu banyak sekali Hambatan. asumsi-asumsi yang berbeda dengan apa yang kita buat itu, sehingga ya butuh pasti modifikasi dan lain-lain. Nah, dalam waktu yang singkat, Prof bisa mengadjust alatnya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan itu, menurut saya sih itu suatu luar biasa. Itu kalau bukan karena pengalaman jam terbangnya ya Prof dan tim, mungkin juga butuh waktu yang cukup lama juga. Nah, ke depannya, Prof, kalau kita lihat di negara-negara tetangga kita yang udah maju gitu, itu kan air minum bisa langsung ini kan dari keran Ya, yang tap ada water ya. tap water di rumah dan lain-lain. Ini dengan teknologi membran mungkin nggak, Prof? Ya, saya Ke sendiri depannya pakai ada. itu seumur-umur. Saya bikin membrannya sendiri, minum sendiri saat keluarga. Semua karyawan saya kalau pulang bawa aqua. Gitu. ITB pun ada sekarang tuh di ITB, nanti silakanlah Oh mampir. gitu. Oh Saya Ya, mau gitu. dong, Prof, buat di rumah saya boleh gak? komersial juga ada. Kita memang tidak memasarkan sendiri ya, ada orang lain yang memasarkan ya. Oh, Oke, oke, oke. oke. Nah, ini Bagus kalau lah. melihat dari perjalanan hidupnya Prof Wenten nih, saya melihat menjadi peneliti itu sudah kayak garis tangan ya. Jadi sudah memang ditakdirkan Prof Wenten itu menjadi seorang peneliti, inovator, dosen, konsultan. Bisa disimpulkan nggak kalau saya menyimpulkan bahwa Prof itu bahagia dengan kehidupan yang sekarang sebagai seorang peneliti, sebagai seorang dosen, sebagai seorang inovator, konsultan. Bisakah profesi peneliti ini menjadi pegangan hidup sekarang? Jadi apa ya? Jadi orang bisa hidup sebagai peneliti itu bisa nggak, Prof? Ya, eh, nanti dulu bedakan dulu nih sedikit bahagia, terus pegangan hidup. Ini kan sesuatu yang bisa beda ya. Oke, betul juga. Orang kan tidak bisa hanya bahagia dengan uang gitu juga intinya kan ya. Ya, Hmm. saya kebetulan memang ngalamin hidup kan dari mungkin bawah sekali kali ya. Tidak untuk nyalahin orang tua saya, ya, tapi memang saya kan backgroundnya seperti itu ya. Nah, ya bagi saya rasanya kalau kita nerima-nerima aja jadi orang, ya itu nggak terlalu banyak nek-nek lah gitu ya. Misalnya bahagia-bahagia aja lah gitu ya. Ya apa aja urusannya gitu ya. Ya apa ya, mau duit, mau bukan duit, mau psikologis, non psikologis, apapun ya sudahlah ya. Kadang-kadang ya masa sih gitu aja pikirannya ya, kalau nggak urusan ya udah nggak usah urusan kalau ya kalau gitu-gitu aja kan mestinya nggak terlalu ribet kan, pikiran kita kan bisa dikondisikan dengan pola-pola seperti itu gitu ya. Intinya ya oke, happy happy aja lah ya, tapi apa sih gunanya happy happy juga gitu ya. masa masa gitu-gitu banget sih jadi orang kita tiap hari maunya happy happy aja. Memang happy itu Hmm. apa sih? Kalau udah happy aja terus juga nggak tahu mana yang nggak happy, kan juga begitu kali ya. Ya. Ya sekali-sekali nggak happy, sekali happy oke oke aja lah ya. Karena saya juga saya bilang gitu, makan aja diributin apa aja ada ya, kalau memang mau makan makan aja. Cuman juga segampang itu toh ya mestinya kan. Orang saya dikasih $600, sisa $500 lebih kok di Copenhagen ya. Ya happy juga, happy banget gitu ya. Tapi ya setelah gajinya banyak turun dikit ya kurang happy juga kan mestinya. Ya ya gitu-gitulah. Tapi happy-happyan ini kan mestinya fenomena batin Hmm. aja lah. Ya, saya kira sih begitu. Ya, nah kalau karir barangkali kita Nah, lebih berorientasi reputasi kan begitu ya, ya, kira-kira ya. Nah kalau ini kan nggak bisa diukur dari happy-happyan aja, dari betul. kebanyakan duit aja gitu kan. Tergantung lah kita lihatnya seperti apa. Karena reputasi ini, karir ini kan sebetulnya lebih kepada kontribusi ya. Kontribusi kita di keilmuan, di karir kita lah secara umum gitu ya. Ya, kebetulan saya ngalamin seperti itu ya. Apakah saya happy sekarang dengan karir seperti itu? Ya, nggak ada orang sebetulnya merasa dirinya sudah puas gitu ya. Ada aja yang belum gitu ya.
Ya dulu rasanya saya mimpi aja tuh MIT itu seperti apa gitu. Dan sekarang saya punya publikasi cukup banyak dengan MIT gitu ya. Bahkan saya satu-satunya mungkin yang masih aktif sekarang kerjasama gitu ya dengan MIT gitu. Jadi ya ya intinya kan kita berusaha meningkatkan kualitas kontribusi kita gitu ya. Kuantitas juga oke gitu ya. Ya nantinya mungkin lebih mengarah ke kualitas begitu. Tapi ya secara umum memang demikian ya. Saya dulu itu rasanya boro-boro mikir jadi pejabat gitu. Saya jadi kaprodi aja nggak pernah kok gitu ya. Jadi ketua jurusan juga nggak pernah. Saya nggak pernah mikir malah yang gitu-gitu gitu ya. Ya tiba-tiba jadi wakil rektor, tiba-tiba jadi dewan pengarah BRIN gitu. Yang saya pikir itu hanya ya apa saya happy gitu ya. Ya belum tentu di sini malah mungkin lebih banyak unek-uneknya kali gitu. Kalau kita mikirnya unek-unek doang, begitulah intinya kan. Ya kadang-kadang kita pikirkan orang yang di atas kita lebih bahagia gitu kan. Malah setelah saya kenal mereka-mereka ini kan dari mulai tanda kutip lah petani, tukang beca sampai presiden juga ngeluh-ngeluh semua. Jadi ya, ya, ya mestinya kan gitu loh ya. Nah saya khusus untuk peneliti itu ya kemana saya pergi belakangan itu selalu saya ngajakin, om kita peneliti ini jadi pinter aja dibayar kok gitu kan. Ya dan betul-betul ya. Bahkan setelah kita punya kontribusi ya itu respektif, modal sosial kita pun tinggi sekali ya. Anggaplah ibaratnya kita profesor gitu ya, botak apalagi gitu seperti Pak Teguh gitu, orang lihat aja udah segan gitu. Kan gitu ya. Naik angkot pun kan orang pasti respect ya, tinggi lah respectnya ya, nggak banyak urusan biasanya dengan orang ya. Keluarga kita juga rasanya hidupnya lebih respektif begitu kan. Ya, anak-anak sekolahnya lebih bagus kan sebetulnya jadi peneliti tuh banyak untungnya kan ya. Ya, mestinya begitu. Ya, apakah peneliti bisa kaya? Pasti. Ya, kalau sudah pintar, rasa benar ya gitu ya. Bukan karena saya sok kaya gitu ya. Ini juga nggak enak juga sih. Ya, tetapi kalau udah pintar kan mestinya kaya ya. Ya, Oke. pasti itu nggak bisa nggak gitu. Ada pesan nggak, Prof, untuk peneliti-peneliti muda seperti Arya nih yang lagi merintis karir? Nah, ini juga ditonton oleh banyak peneliti muda sepertinya. Jadi ada pesan dari seorang peneliti senior tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka upayakan supaya bisa terbentuk sebuah reputasi tadi seperti yang Prof bilang, yang akhirnya akan mendatangkan sendiri kebahagiaan, paten, hak paten, dan juga uang, jaminan hidup. Ada pesan Ya, untuk peneliti muda. kalau saya sih sebetulnya jangan dianggap terlalu hebat juga, aneh-aneh juga lah. Ya kita juga jadi peneliti di sini kan nggak hebat-hebat amat lah. Ya, ya rasanya peneliti Indonesia itu kan malah umumnya kan kita hebatnya di sini aja. Setelah dikirim ke luar negeri kan, ya rata-rata memang nggak bunyi ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Amerika, ke Singapura aja rasanya kita nggak terlalu dianggap juga lah, kurang kompetitif lah secara umum ya. Memang nggak enak ya ngomong begitu ya, tapi saya bicara kita loh ya, saya ada di dalamnya gitu. Ya, ya secara umum memang begitu. Kita itu enggak hebat-hebat amat lah gitu ya. Ya kalau kalau sekedar menjawab pertanyaan itu ngasih-ngasih pesan ya pastilah kita juga ya pesannya tapi jangan terlalu kemudian ya ya dipikir bahwa oh nanti kita menjadi hebat seperti di dunia ya saya sendiri enggak seperti itu. Atau bahkan mungkin jangan dibalik juga lah. Intinya kan Allah masih pesen atau apa ngomong aja lu sendiri nggak ada apa-apanya gitu juga barangkali ya intinya kita beginilah adanya ya ya tapi oke lah ya kalau sekedar untuk interaksi gitu ya jadi ya, lebih menyemangati lah ya barangkali gitu ya jadi ya apa yang saya bilang tadi itu peneliti itu ya orang mau jadi pinter aja dibayar kok bikin proposal dibayar dapat grant proposalnya dibayar mikir dibayar ngomong dibayar ya setelah proposalnya jadi berhasil jadi paten dibayar ada insentif paten loh jangan salah gitu ya publikasi dapat insentif juga dibayar setelah jadi produk startupnya kaya dibayar juga gitu ya semua dibayar tuh ya memang ada pekerjaan yang seperti itu di tempat lain gitu kok kayaknya cuma peneliti yang kayak gitu ya 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 kalaupun ya mungkin bayarnya nggak banyak tapi kan sebetulnya di peneliti-peneliti tertentu bayarnya cukup banyak ya ya BRIN sendiri kan cukup banyak tuh yang untuk peneliti-peneliti pemula ya kalaupun di luar negeri ya lebih banyak gitu lah tapi intinya secara umum jadi peneliti begitu ya ya
mestinya prospeknya bagus ya. Yang prospek yang sebetulnya yang paling yang paling pentingnya sebetulnya yang tadi saya bilang yang Pak Teguh itu gitu ya. Udah profesor, udah botak profesor pula gitu kan, orang kan wah pastilah respect begitu ya, pasti pasti ya ya itulah mengapresiasi begitu ya. Ya secara umum pokoknya modal sosialnya itu besar gitulah ya di masyarakat itu gitu ya. Jadi proses ini yang paling penting sebetulnya kan, proses menjadi pinter ini gitu ya. Orang belajarnya sepanjang hayat kok gitu ya. Asal itu betul kan, memang ya pasti eh, pasti bener lah begitu ya. Kadang-kadang saya memang seperti ragu-ragu ya ngomongnya ya, karena saya juga takut keliru lah begitu ya. Tapi tapi oke lah ya, untuk menyemangati paling tidak ya teman-teman peneliti ya, adik-adik yang lebih muda begitu ya. Ya saya ambil dosa-dosanya lah gitulah, kalaupun ada keliru-kelirunya ya, tapi biar mereka semangat ya saya omongin aja deh seperti itu. Itu kok kayaknya kalau memang prosesnya betul begitu ya, ya jadi peneliti itu pasti ya membanggakan dan bakal kaya pastinya begitu ya, dan respected itu kan mahal sekali dalam hidup ya. Nah, bagaimana caranya nyampe ke sana kan begitu, pertanyaan paling besarnya kan itu ya kan, yang dibilang benar itu seperti apa gitu ya. Ya saya mungkin tidak berhak menjawab itu, tetapi rasanya kalau dari pengalaman saya begitu ya, ya saya berpesan aja lah ya. Yang penting tracknya betul dulu lah intinya, kayak kalau kita mau ke sana begitu ya, kita mau betul-betul membuat membran yang begini begitu umpamanya ya, atau kita mau berkarir itu seperti ini sehingga nanti kita bisa begini. Oke, yang penting dalam karir penelitian itu kan kan itu. Tapi setelah tracknya betul itu kan namanya juga kita eh, seperti lari maraton gitu ya, panjang begitu ya. Yang penting kan konsistensi ya, konsisten terus ya. Jadi konsistensi itu harus bagus begitu ya. Nah, agar konsistensinya bagus itu gimana caranya? Gitu. Karena kita kan bertahun-tahun nih, ada bosennya kadang-kadang begitu ya. Nah, maka yang paling penting sebetulnya menjadi peneliti itu penjiwaan ya. Jadi betul-betul bidang ilmunya itu ya yang diteliti itu dijiwai betul, dicintai lah kira-kira begitu ya. Kadang-kadang kan saya sering ngejok sama mahasiswa lah begitu ya. Kalau kalau kita kalah pinter pun dikit, tapi kalau kita betul-betul menjiwai gitu ya, intuisi kita jadi kuat nanti ya. Ya lama-lama kita pinter juga lah ya. Kadang otak itu bisa capek ya, tapi hati ya atau jiwa itu kan nggak ada capeknya. Kalau hati kita seneng terus aja nggak pakai capek itu gitu kan, tapi kalau otak kita mikir itu capek ya gitu, kadang patah arang kalau otak itu, tapi kalau jiwa hati itu betul-betul ya. Jadi saya sering bilang ke mahasiswa itu, kalau kalian kalau belajar itu pakai hati gitu ya, biar nggak ada capeknya gitu ya. Kalau pacaran pakai otak ya, itulah intinya, dibalik lah gitulah. Oh iya mereka senang juga itu. Ya, ya intinya gitu. Kalau orang pacaran kan ada capeknya gitu ya. Tapi ya sekali-kali dibalik lah, belajar pakai hati gitu ya. Kalau pacaran pakai otak lah, pokoknya begitulah. Jadi ya ada ininya lah begitu ya. Nah, jadi betul-betul nanti orang kalau sudah menjiwai seperti itu, apalagi S3 ya. Nah, S3 ini sesuatu nih ya. Kalau S3 ini kan pertarungan biasanya ya. Orang sampai S3 itu udah nekat betul itu ya, dan banyak masalah tentu ya di dalamnya ya, jatuh bangun apa segala macam itu sampai tamat itu yang benar, tapi prosesnya biasanya dia sangat menjiwai ya, karena jatuh bangunnya ya kayak punya roh gitu lah di bidang keilmuannya gitu ya, itu beda ya, sehingga nanti kalau dia tidak teruskan itu rugi ya. Maka betul-betul di keilmuannya itu harus mengakar sekali, bahwasannya dia memang betul-betul harus berkembang iya, tapi basisnya itu dulu ya. Membran ya dipakai untuk air, dipakai untuk cuci darah, dipakai untuk gitu lah, tapi membrannya kan tetap gitu ya, itu dulu basisnya begitu ya. Nah juga begini ya, kita kan sebetulnya kalau ngapa-ngapain itu seperti Pak Teguh tadi bilang ya nggak bisa instan-instan begitu gitu ya. Nah, ya memang kalau kita mau konsisten itu jadi ibaratnya itu kalau kita punya karyawan atau nanam pohon aja ya, nanam pohon itu kalau kita enggak dikelonin pohonnya gitu ya, kebun kita gitu ya,
itu belum tentu loh hasilnya bagus. Tapi kalau kita benar-benar menyatu dengan kebun kita, dikelonin betul dia, wah bisa-bisa jadi mangga kita pun buahnya banyak lah begitu ya. Tapi hal-hal seperti itu juga terjadi ya di karir keilmuan kita. Kalau betul-betul itu gitu ya, melekat sekali ininya, ya itu membantu ya. Apalagi benar-benar senang gitu dengan bidangnya ya. Nah kemudian juga memang kalau jadi peneliti itu ya passionnya ditumbuhkan ya. Jadi memang ya masing-masing punya cara lah begitu ya. Jadi passion untuk jadi peneliti itu juga penting begitu kan intinya kan. Nah, jadi kalau kalau saya berpikir ya tentang karir peneliti untuk adik-adik kita yang lebih muda, ya memang ya demikian kira-kira yang nyata-nyata yang saya alami begitu ya. Ya, ya masalah nanti bahwasannya dia memang menjadi hebat atau enggak itu kan tergantung juga hal-hal lain ya seperti scientific tempernya begitu kan kita terkenal sekarang dengan istilah scientific temper itu kan sebetulnya perangai-perangai peneliti ya perangai individual yang jadi peneliti begitu ya seperti umpamanya rasa ingin tahuan begitu ya dan itu kan memang yang paling prinsip ya sebagai seorang peneliti ya karena dia rasa ingin tahunya besar maka dia menjadi inovatif menjadi kreatif kan begitu kan ya. Nah, terus kemudian profesional, tajam, gigih, begitu ya. Ya, memang jadi peneliti itu nggak bisa ujuk-ujuk ya. Nanti malam ini kita mikir apa, besoknya sudah dipatenkan ya oke lah. Jadi memang tidak untuk ngeledek siapa-siapa ya intinya ya. Tapi penelitian ya tidak seperti itu ya. Betul-betul memang harus Ya, profesional proses. di keilmuan ya. Betul-betul harus harus punya itu gitu bahwasannya ya accidentally ada sesuatu yang bisa cepat begitu anggaplah tadi itu oh dalam waktu sehari bisa jadi kompas sepeda bla bla ya oke lah karena saya toh pengalamannya panjang ya jadi puluhan tahun juga sebelumnya begitu itu juga membantu sebetulnya konsistensi itu di keilmuan itu penting ya karena memang kita betul-betul hanya bisa membuat added value itu dari keilmuan ya nggak ada cara lain ya jangan mimpi-mimpi lah gitu ya kalau siapapun tahu apapun sekarang gitu kan ya kita pikir bahwa kita paling hebat di bidang yang orang lain gitu ya enggak juga ya, itu biasanya yang paling salah lah begitu ya tapi betul-betul kita harus mengembangkan dari keilmuan kita karena added value-nya nanti ada di situ begitu kan jadi sifat-sifat seperti itu sebagai peneliti itu ya harus harus ada begitu ya tajam kenapa tajam gitu ya kalau kita umpamanya mau melahirkan konsep baru di bidang anggaplah tadi ya pemurnian air untuk air minum begitu ya yang paling gampang kan itu kan ya tetapi kalau kita betul-betul mau meneliti untuk sesuatu yang unggul kompetitif sekarang mau bikin barang apapun ada barang Cina kok gitu akan menang kita ya hanya dengan cara itu penelitian itu kita bisa membuat nilai tambah yang lebih ya entah sudut tembaknya kemanapun ya yang intinya memang harus tajam sekali ya ibarat orang ngebor lah mbak ya jadi kalau ngebor ini yang penting kan mata bornya itu tajam bukan gede gitu kan intinya kan ya kalau gede malah nggak tembus kan nah orang belajar keilmuan atau riset itu jangan salah mengartikan riset riset itu adalah proses penggalian ilmu itu bukan pengetahuan ya kalau pengetahuan bisa dibaca di buku lah ya ilmu itu sesuatu yang baru ya oh kita bisa menghasilkan membran yang tipis seperti ini itu ilmu ya dari hasil riset kita gitu ya bukan dibaca di buku gitu gitu kita tahu semua orang juga tahu begitu nah ilmu itu seperti itu ya jadi harus tajam sekali ya bidangnya betul-betul sempit sekali kira-kira begitu ya kalau bisa lebar tajam gila gitu ya tapi umumnya kan tajam yang paling pentingnya sebetulnya adalah ini tembus dulu saya ingin mengukur temperatur seberang sana. Saya ingin melihat cakrawalanya saja. Nggak peduli seberapa, yang penting tembus aja dulu gitu. Ya, jadi ibarat seperti orang ngebor aja gitu. Ya, tembus, tajam memang begitu ya. Nah, peneliti itu juga harus gigih gitu ya. Gigih ini berbeda dengan ulet ya. Kalau ulet itu hanya sekedar kerja keras lah. Kalau gigih itu ada jatuh bangunnya, ada mati hidupnya bahkan begitulah kira-kira ya. Karena penelitian itu tidak hampir pasti tidak sekali jadi ya kalau sekali jadi ya bisa kita tebak-tebak lah gitu
ya kan? Nggak perlu penelitian juga, kertas lembar aja bisa kita selesaikan tuh laporan gitu lah. Tapi memang betul-betul jatuh bangun itu dunia penelitian itu hal biasa ya. Jadi memang orang meneliti itu jatuh bangun. Nah sehingga memang ulat aja tidak cukup, gigih betul, ya betul-betul pertaruhannya demikian. Nah juga hal-hal yang sifatnya kontributif ya. Peneliti itu punya rasa itu ya, rasa ingin berkontribusi lah ya. Selalu begitu, makanya dia nulis begitu ya dengan profesionalitasnya ya, nulis ya dengan keilmiahannya apa segala macam begitu ya, untuk dikontribusikan ke orang gitu ya, ke masyarakat begitu. Itu selalu ada, kalaupun sebetulnya jangan juga disalahartikan ya bahwa menulis itu bukan hanya untuk itu ya. Kita kalau seandainya mau mengukur kapasitas keilmuan kita, ya apalagi kapasitas keilmuan nasional, memang standarnya apa, barometernya apa gitu ya. Nah, bla 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 panjang lebar lah situ. Tapi kembali ke menjadi peneliti untuk adik-adik kita gitu ya. Ya itu sifat-sifat dasar ya, yang mungkin orang sekarang sering ngomong tentang scientific temper itu ya barangkali begitulah perangai-perangai yang mesti dijunjung ya, ya menjadi sifat dasar sebagai peneliti. Kurang lebih kita ada yang lain-lain lah. Ya Tuh gitu. Arya udah dapat banyak tips dari Prof. Wenten. Ingat kata-katanya tadi, ada konsisten di situ, ada passion di situ, ada kontribusi di situ, ada proses, ada kegigihan di situ. Itu mesti diingat Arya. Iya, terima kasih banyak Prof. Wenten. Nanti dengan semua itu, semuanya akan datang sendiri ya jadinya ya. Sejarah Ya, kan tadi Prof. Wenten cerita kita mikir aja dibayar ya Prof ya. Ngomong juga ada uang gitu. Jadi akan banyak dimanfaatkan. Ya, tapi harus itu tadi semua dijalankan dulu, nggak bisa instan tadi Prof. Wenten bilang begitu. Oh, Sebetulnya saya ingin lanjut ngobrol terus sama Prof. Wenten nih, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, Prof. Tapi saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih karena saya mendapat banyak inspirasi bisa ngobrol langsung sama Prof. Wenten. Terima kasih juga kepada Pak Teguh, terima kasih juga kepada Arya yang juga sudah memberikan apa namanya ya insights-nya juga di dunia penelitian bagi saya yang orang awam ini. Dan terima kasih sekali lagi. Sukses untuk Prof. Wenten. Kita sama-sama Pak Teguh sama Arya kita ucapkan ini kata perpisahan untuk Prof. Wenten. terima kasih Prof. Wenten. ya sama-sama. Saya juga Semoga terima semakin kasih. sukses. Terima kasih Prof. Sekali lagi sukses Ya, terus oke. buat Prof. Wenten. Sama-sama semuanya ya. Sampai ketemu lagi di Sampai lain ketemu lagi. tempat Sampai ya. ketemu lagi Prof. Ya kapan-kapan mestinya sih kalau diskusi wawancara begini di workshop saya lebih 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 konkret ya. Kan Oh, bisa Prof ada workshop Prof. ya ada. Saya punya museum malah di sini, museum teknologi membran begitu. Pokoknya pekerjaan saya teknologi-teknologi alat yang saya bikin dari di Eropa dulu sampai sekarang itu saya museumkan sendirilah begitulah intinya. Di mana Prof museumnya? Ya Di ini di Bandung rumah Prof. aja, ya di rumah Bandung ada, ya? di Bandung, di Bandung. Pak Sutradara gimana Pak Amin? Ya, terima kasih Prof. Wenten, aman semuanya. Ya, nanti kapan-kapan kalau bisa diskusi di lapangan begitu ya, bisa lihat, bisa minum langsung, bisa ini tuh, jadi Iya, bisa lebih Mau ya mau lebih mampir. menjiwai barangkali begitu. mau Mau banget mampir ke Ya, Bandung. jadi barangkali cobain yang pakai sepeda bisa nggak Prof? pakai ya kalau pakai sepeda itu malah kurang bagus ya, Oh pakai gitu. tangan aja karena memang sepeda itu ribet dibawa kemana-mana, nggak bisa dikirim sama sepedanya. Oh, Betul juga. Ya, Betul ya juga. ada yang seperti perapasnya tentara begitu ya, yang pakai tangan yang kecil begitu ya. Bahkan oh, ya peran biologi kimia begitulah gitu ya. Kita bikin dulu alat-alat seperti itulah ya. Tapi ya sekali lagi saya mungkin sedikit aja menyampaikan itu ya, memang kami karena usaha itu memang lebih lebih fokusnya itu karena yang gampangnya bisa jadi duit gitulah kira-kira ya. Intinya, ya iya. yang bisa dijual, yang betul-betul diterima oleh masyarakat lah begitu ya. Ya nggak keren-keren Oh. amat pun ya begitu. Cuman memang secara prinsip kalau mau kompetitif harus backup keilmuannya kuat ya, harus profesionalitas itu
memang nggak bisa dipungkiri itu, ya. Ya Ya, karena saya juga sering karena sebenarnya saya ya pejabat sekarang ini ya bukan ngaku-ngaku lah, tapi rasanya karena saya punya tanggung jawab, saya harus bicara gitu ya. Dulu saya nggak pernah bicara, ya nggak pernah urusan gini-gini biarin aja gitu. Tapi saya sekarang itu sangat sensitif sekali kalau karena di ITB itu kan saya memperkenalkan budaya ilmiah unggul gitu ya. Di Hmm. negara pun sekarang saya Dewan Pengarah BRIN kan saya lebih mengarah hal-hal yang sifatnya betul-betul substantif dan bidang penelitian begitu. Hmm. Orang-orang ini sering menggampangkan aja gitu, ya. Yang penting membumi, yang penting apalah begitu kan intinya kan jangan hanya meneliti untuk meneliti, riset untuk riset apa begitu, tepat guna merah putih apa kerakyatan. Orang gampangin aja gitu. Jadi saya terganggu sekali dengan orang. Tapi kalau saya ngelawan begitu, ya bahwa riset itu enggak kayak gitu gitu. Mereka ya, sangat tidak suka gitu. Ya, Hmm. banyak 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 orang-orang yang saya lihat sendiri juga, saya ngalamin sendiri gitu, ya. Dan mereka itu memvonis-vonis seenaknya gitu. Padahal mereka itu peneliti juga bukan dulunya ya mantan pejabat oke lah ya, tua oke lah gitu ya. Tapi nggak pernah peneliti malah ya. Saya ingin betul-betul berpesan, ya, orang ini betul-betul sebetulnya nggak ngerti apa itu riset gitu. iya, Menurut saya, kalaupun mereka iya, yang anggap saya sebaliknya juga sah-sah saja kan. Kalau mereka nggak respect sama saya itu banyak mereka tunjukkan dulu. Tapi saya juga boleh-boleh aja dong sebaliknya kan gitu kan, ya kadang-kadang saya jijik juga ngeliat mereka, kamu tuh mantan menteri mantan pejabat udah tua ya peneliti pun nggak pernah, sekarang ngesok-ngesok seperti itu, kadang-kadang itu dari kan penelitian. sok-sok wise aja gitu ya, sok-sok wise Ya, tapi Gak sebetulnya wise. sangat mencelakakan, sangat sangat mencelakakan, ya. kecelakaan Jadi memang. yang namanya riset itu apa, itu plesetannya itu banyak sekali gitu. Apa itu fundamental research? Kadang-kadang mereka meleset-melesetkan sendiri gitu. Dianggapnya itu basic research itu seperti kita percobaan apa itu anak-anak mahasiswa gitu kan. Hmm, saya udel gitu. Ya, tapi kalau kita berbicara masa seluruh dunia salah sih, masa MIT Iya, itu salah sih, kita aja yang benar sendiri gitu. Tapi Ya. kalau kita betul-betul ingin mendudukkan persoalan itu ya secara ilmiah, apa itu riset, apa itu penguatan kapasitas keilmuan, barometernya apa, ya dunia ngarah kemana. Wah, nggak dapat tempat kita, ya sama sekali nggak dapat tempat. Saya dikutuk-kutuk ya, saya kutuk-kutuk balik juga lah, biasalah 11-12 aja kita. Ya udahlah, cincaian aja nanti dosanya kita sama-sama bawa ke akhirat sana. Pokoknya bagi-bagi. Jadi ya, tapi ini fenomena yang barangkali Mbak sama Pak Teguh ya, karena IP kan ini ya. Jangan-jangan di IP juga ada gitu. Ini angkat ya. Karena orang-orang seperti ini punya kuasa. Hmm. Saya melihat di Indonesia itu seperti itu. Ya. Ya. Punya kuasa yang bahkan tinggi sekali. Ya. Dan bahkan mereka peneliti juga nggak pernah. iya, Betul. Tapi ngakunya ya begitulah. Tapi dengan gaya yang tanda kutip so wise gitu ya. Tapi menghakimi begitu kan. Bla 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 bla. Itu menyesatkan betul. Ya. Tapi saya sekarang berperang melawan Bang Teguh karena saya pejabat. Nanti setelah saya tidak jadi wakil rektor lagi, setelah tidak jadi dewan pengarah lagi, saya ndak ikutan lah. Yang penting sekarang udah saya lakukan aja begitu ya. Saya lawan memang di mana-mana, di mana-mana. Saya lawan betul. Ya, masa negara maju salah, MIT salah, kamu aja yang benar sendirian. Memang apa sih? Itu kan intinya kan. Yang penting tepat guna, ya tepat tapi nggak ada guna kali ya, guna tapi nggak tepat kali ya, apalah begitu ya. Apapun lah ini kan, tapi memang riset itu kan di dunia itu jelas ya gitu ya. Kadang-kadang memang ngomongnya riset dasar, tapi riset dasar itu maksudnya riset fundamental ya, dan di dunia itu semua sekarang begitu ya. Jangankan di bidang sains Pak ya, saya ini kan insinyur gelarnya begitu, tukang gitu. Ya, di bidang saya pun riset itu sudah betul-betul di level molekular begitu, ya sangat fundamental. Ya, nggak ada distinction hampir dengan orang-orang sains begitu. Tapi tujuannya apa? Untuk menggali keilmuan. Tujuannya apa? Untuk betul-betul mendapat nilai tambah dari situ. Karena itu aja sumbernya. Gak ada yang lain bohong semua. Saya tanggung jawab. Ya, ngarang-ngarang aja. Kalaupun mungkin bisa ya, kami ini dari keinsinyuran lah ya, ingin membuat nilai tambah tentu bisa ya, pendekatan ini itu apa segala macam ya, desain.
tidak banyak, ya. Ya ibaratnya kalau kita bicara digital engineering itu paling 15% lah kali gitu kan, ya kan. Ya ada pun yang kita ubah begini begitu pendekatan-pendekatan keseharian praktis begitu. Ya tidak ada yang banyak marginnya begitu ya karena kontribusi keilmuannya tidak banyak. Ya saya ini insinyur, ya saya ini tukang begitu. Ya justru karena saya tukang dan saya pernah dagang begitu ya, kan banyak kan saya dagang sebetulnya kan intinya lah ya, enggak ilmu-ilmu banget lah, justru saya di situ saya menyadari bahwa oh riset itu memang harus betul-betul fundamental ya karena kita kalau membuat nilai tambah itu hanya itu jalannya, nggak ada yang lain ya. Kami itu jangan sok pintar dan juga yang insinyur-insinyur begini jadi konsultan pun ya cuman begitu-begitu aja kok begitu, nggak banyak yang bisa kita lakukan ya. Begitu ilmu kita kuat, begitu riset kita fundamental, mengubah dunia lebih mudah. Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan Pak Teguh Ya, setuju, tangkap Bro. pesannya. Jadi Ya. setuju, Bro. Angkat di IT. Jadi Saya bicara. ya, Gitu. kami terutama saya senang, saya soalnya mendengar bahwa Prof satu-satunya atau salah satulah orang yang berani ngomong, meskipun itu di hadapannya ada ya orang-orang yang tadi pejabat-pejabat apa mantan presiden dan lain, tapi Prof konsisten berani ngomong. Itu satu hal yang saya ya terus terang senang. Yang kedua, tadi kan Prof Benton ini terlalu rendah. Yang namanya membran itu teknologi tinggi, jadi dipakai apapun seolah-olah kayak apa teknologi kelihatannya kayak teknologi tepat guna atau mungkin cuma energinya aja yang berganti-ganti, tetapi membran itu sendiri itu udah suatu teknologi yang canggih, jadi nilai tambahnya sangat besar dan lain-lain. Jadi kami berterima kasih Prof. Dan kami juga berharap kalau misalkan ini mohon izin juga sekaligus kalau ada gambar-gambar yang nanti bisa kami tampilkan juga di apa di video pada saat Prof ngomong, mungkin backgroundnya nanti kita berikan gambar-gambar supaya lebih mudah. Sekaligus juga tadi ada poin-poin yang Prof sampaikan bahwasanya jangan berharap kita bisa maju kalau kita berpikiran instan. Semuanya kan mau instan. Jadi riset tuh seolah besok tuh harus sudah jadi dan lain-lain. Ya susah gitu loh. Nah, yang lebih penting lagi Pak Teguh, membangun kapasitas keilmuan nasional. Betul. Itu betul harus sekali. betul-betul Setuju, Prof. Begininya. Betul, Prof. Betul. Setuju sekali, Prof. Ya. Kami akan terus menyuarakan itu. DIPI sendiri juga demikian, Prof. Jadi kita ingin memfasilitasi peneliti-peneliti muda kita itu supaya mereka bisa berkarya dengan ya sepenuhnya konsentrasi pada pekerjaan mereka, tidak kemudian terganggu dengan masalah-masalah yang sifatnya administratif, Prof. Jadi kita tahu bahwasanya dana-dana riset itu juga banyak administratifnya, sehingga ya mereka tidak bisa optimal. Tapi sekali lagi saya terima kasih sekali Prof. Mudah-mudahan nanti kalau kami ke Bandung, kami ingin sekali mampir dan melihat secara langsung museumnya, Prof. Aja gitu, ya. Siap Prof. Terima kasih Prof. Nanti filenya saya kirim ke Pak Arya atau siapa nih? Boleh, Prof. Boleh. Saya. Pak Arya ini masih sering pulang pergi ke Bandung gitu. Ya, oke. Iya, Prof. Ya, besok siang itu Pak Kepala BRIN, Wakil Kepala BRIN, kemudian kepalanya yang di Cisitu Bandung ini kan ada ini divisinya BRIN juga ke rumah saya ngelihat. Oh gitu. Oh. Ya. Ya, sukses deh, Prof. Saya sering ada tamu yang mereka pengen juga lihat beneran, begitulah intinya kan, bagaimana dibikinnya, apanya gitulah. Ya, sukses Prof. Ya. Semoga semuanya lancar. Ya, mari Pak Teguh, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Terima Prof. kasih. Mari.